Ya, halo guys, selamat datang di channel baru kita, Grow with Raja. Kenalin, gua Gani Alfredo Raharjo, salah satu pemegang komunitas Grow with Raja juga. Di video pertama ini gua akan menjelaskan semuanya apa itu forex atau trading forex dari awal, dari basic-basic yang sangat awal. Ini gue bikin video pertamanya itu karena video ini itu karena gue mau ngedukasi atau mau ngasih tahu caranya buat kalian, terutama member-member family gue dan Aldi, buat yang belum tahu sama sekali apa itu forex. Mungkin ada yang nanya, bang kok bukan bang Aldi atau Mas Aldi yang bikin konten? Ya, ini gue mewakili Mas Aldi karena dia itu fokus ke yang lebih mendalam, teknikal dan fundamentalnya. Nah, kalau gue bagian gue itu basic-basicnya aja, entah dari basic dari awal yang bener-bener orang nggak tahu apa itu trading itu gua. Oke, langsung aja kita lanjut ke pembahasannya. Ya, forex apa sih forex itu? Nah, di ranah keuangan, forex atau kepanjangan dari forex tersebut adalah foreign exchange, merupakan arena perdagangan mata uang internasional yang memberikan peluang bagi pelaku bisnis, investor hingga trader untuk melakukan transaksi dengan berbagai mata uang dari negara-negara yang berbeda. Untuk kalian yang baru mengenal, memahami konsep dasar forex menjadi langkah awal yang krusial untuk mencapai keberhasilan dalam dunia investasi ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini tahapan-tahapan sebelum kita memulai forex. Yang pertama, pahami dulu resikonya. Forex itu menurut pendapat pribadi gua, forex itu bentar ini nggak kelihatan ya. Nah, forex itu resikonya dibandingkan kayak saham atau kripto, menurut gua tuh lebih lebih beresiko tinggi lah daripada dari kedua yang tadi gue sebut. Karena marketnya itu lebih volatile. Volatil itu apa nanti gue jelasin. Nah, yang kedua tuh harus kenali pasar forex. Forex itu kan trading kayak mata uang gitu ya. Jadi kayak misalkan negara Jepang, harga kurs satu Jepang yen sama satu USD itu berapa? Kayak Indonesian rupiah sama USD berapa gitu, gitu. Ada market forex itu ada GBP USD, Euro USD, USD JPY, Europe Japan Yen atau Euro JPY, Australian Dollar versus Canadian Dollar juga ada. Banyak guys. Singapura Dollar juga ada SGD. Oke, selanjutnya itu memahami peran broker. Nah, ini gue jelasin secara singkat aja ya, broker itu apa. Jadi intinya broker itu tempat kita menaruh duit aja sih, naruh duit deposit, kita titipin ke broker. Nah, duit itu kita tradingin di aplikasi buat trading kita. Nanti aplikasinya apa gue jelasin. Harusnya kalian udah tahu ya aplikasi trading itu apa, buat forex tapi maksudnya. Selanjutnya itu ada analisa dan fundamental. Jadi tuh trading itu nggak asal-asalan ya guys. Itu pasti ada analisa teknikalnya sama fundamentalnya juga ada tetap. Selanjutnya yang terakhir itu ada manajemen resiko. Jadi sebelum kalian masuk itu kalian harus tahu pak, depositnya berapa, risikonya berapa gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya itu tahapan-tahapan memulai forex. Jadi kita yang pertama itu buat akun dulu, akun pribadi kita di brokernya. Karena kita menggunakan HFM berarti buat akun tradingannya dulu di websitenya si HFM. Nanti linknya buat kalian yang belum bikin akun HFM nanti gua tulis di deskripsi ya, atau nanti deh di bawah ini. Nah, selanjutnya itu kan karena ini kan broker itu kan hanya tempat penyimpan duit. Selanjutnya itu kita harus punya namanya aplikasi atau platform MetaTrader. MetaTrader itu apa? Itu platform buat kita ngetradingin uang kita sih maksudnya. Jadi itu broker, kita nyimpen duit di broker. Nah, nanti dari brokernya
ditaruh di aplikasi si MT5 ini, MetaTrader ini buat kalian tradingin. Jadi tuh broker dan MetaTrader tuh bekerja sama. Jadi kita harus punya akun MetaTradernya dulu. Boleh kalau misalkan kalian belum ada dana, kalian boleh namanya tuh membuka akun demo. Akun demo itu kayak akun virtual buat kalian belajar trading. Nah kalau live itu akun real pakai duit kalian asli. Nah selanjutnya itu kita latihan menggunakan akun demo ya. Kalau misalkan masih awam, kalian lebih baik belajar pakai akun demo dulu baru terjun menggunakan akun asli. Duit asli maksudnya. Selanjutnya itu manajemen risk ratio dan money management. Jadi tuh risk ratio itu ya rasio dari resiko tersebut. Misalkan kalian membatasi rugi dari open posisi kalian itu berapa, keuntungan berapa. Dan money managementnya tuh seberapa banyak sih kayak lotnya gitu. Harusnya nih kalian udah paham ya. Buat yang belum paham, lot itu apa nanti gue jelasin. Selanjutnya itu pemilihan masangan mata uang. Nah itu yang penting. Nah kalau di forex ini sebenarnya lebih trending ke XAU USD namanya. Itu gold versus US dollar. Euro USD juga, GBP USD juga. Nah selanjutnya itu rencanakan strategi. Rencanakan strategi itu maksudnya mau pakai strategi apa nih? Technical analisisnya. Nah itu nanti strateginya ada apa aja nanti dijelasin sama Mas Aldi di video selanjutnya. Oke kita lanjut aja ya, kelamaan. Istilah-istilah trading. Ntar ini mungkin nanti ya. Kita langsung ke sini aja dulu. Nah jadi platform MetaTrader itu ini aplikasi paling populer dan sering digunakan oleh para trader forex. Nah MetaTrader itu ada dua, ada MetaTrader 4 dan 5. Nah yang sering kita pakai sekarang itu adalah MetaTrader 5. Soalnya kalau MetaTrader 4 itu dia udah produk lama, udah diperbarui jadi MetaTrader 5. Nah MetaTrader 5 sendiri itu dikembangkan oleh perusahaan yang namanya MetaQuest Software Corporation. Nah yang mengembangkan dan memungkinkan kita itu untuk trading atau berdagang di market forex, CFD atau kripto juga bisa kalau broker yang menyediakan. MetaTrader nggak cuma menganalisa harga, dia juga menempatkan dan mengelola perdagangan kita. Tetapi juga kita untuk mengembangkan dan menggunakan namanya itu robot trading atau bahasa MetaTradernya tuh expert advisor EA. Nah EA itu apa atau robot trading itu apa nanti gue jelasin di next video. Banyak broker di dunia menggunakan platform MT4 dan sebenarnya sekarang sih MT5 ya, tanpa penyesuaian tambahan. Oke balik lagi. Ini platform MetaTrader itu buat trading ya udah. Nah ini adalah istilah-istilah trading. Nah istilah-istilah trading ini sangat penting buat kalian pahami. Kenapa? Soalnya orang-orang yang udah ngerti trading tuh pasti bahasanya kayak gini, nggak jauh dari ini. Nah kalian kalau nggak ngerti ya buat apa juga. Jadi stop loss, yang pertama tuh stop loss. Stop loss itu kayak kita tuh kayak membatasi kerugian kita di harga berapa. Kalau misalkan kita pasang stop loss di berapa terus kena, udah kita batasin kerugiannya di situ. Jadi entah dia mau naik lagi, mau naik atau mau lanjut turun kan udah kita berhentiin tuh open posisinya. Oke selanjutnya ada take profit atau TP ya. Stop loss itu SL, take profit itu TP ya. Nah TP ini kita membatasi keuntungan kita. Kalau itu yang tadi stop loss itu membatasi kerugian, ini membatasi keuntungan atau mengambil keuntungan lah istilahnya. Oke itu TP. Nah selanjutnya itu ada lot ya. Lot. Kalau lot itu kayak jumlah atau volume yang kita perdagangkan sih. Kayak misalkan saldo kita itu $100 itu kita lotnya menggunakan lot terkecil. Lot itu berupa angka berapa, lotnya berapa. Kalau di forex itu lotnya paling kecil itu 0,01 atau kalau di MetaTrader itu bahasanya bukan lot ya tapi volume.
Selanjutnya itu ada leverage. Nah, leverage itu apa sih? Leverage itu bentar. Ya, leverage itu adalah daya ungkit modal. Jadi kayak misalkan modal 100 ya. Leverage itu kan ada berbagai macam ya. Ada 1:1 paling kecil, paling gede itu ada satu banding tak terhingga. Nah, daya ungkit modal ini itu misalkan saldo kita 100 ya. Misalkan lot kita masa leverage kita tuh pasang 1:2000 dari brokernya. Berarti modal kita dikali 2000 dolar. Nah, itu leverage. Nah, kalau margin, selanjutnya margin nih. Kalau margin itu modal yang kita butuhkan untuk open posisi. Semakin gede modal, semakin bebas juga kita open posisi berapapun, tergantung manajemen masing-masing. Selanjutnya itu ada support resistance. Nah, kalau support itu titik terendah dari suatu harga, kalau resistance itu titik tertinggi dari suatu harga. Nah, ini sih udah mengarah ke technical analysis ya. Itu nanti untuk detail pengertiannya di next video sama Mas Aldi. Oke, kita lanjut aja. Istilah trading yang kedua. Ya, yang kedua ini yang pertama ada pips. Pips itu kayak bahasa kepanjangannya itu percentage in point. Itu tuh kayak berapa poin nih? Kita rugi berapa poin? Kita untung berapa poin? Nanti gue jelasin pakai MetaTrader-nya langsung ya. Selanjutnya itu long atau short. Long itu istilah buat ngambil buy ya. Kita membeli suatu instrumen trading itu disebut long atau buy. Kalau short itu sell. Selanjutnya ada breakout. Nah, breakout sendiri ini udah masuk ke technical analysis ya. Breakout itu kayak dari harga tersebut menembus support atau resisten, menembus harga tertinggi atau harga terendah dari suatu perdagangan. Nah, selanjutnya lagi itu ada retest. Retest itu pengujian harga untuk menguji resisten atau support terbaru sih, buat yang terbaru ya. Jadi kita tuh jadi harga itu retest dulu sebelum membuat support dan resisten terbaru. Selanjutnya itu fly atau junam. Nah, fly itu istilah kayak harga tiba-tiba naik secara signifikan atau cepat. Jadi harga naik itu cepat gitu. Nah, kalau junam tuh malah kebalikannya. Jadi turunnya cepat harganya tuh. Candlesticknya cepat. Nah, selanjutnya itu DOR itu artinya itu kepanjangannya itu do your own research. Nah, artinya itu kita tuh harus nge-research apa itu market ini tuh kita dalami lebih dahulu sebelum kita open posisi gitu. Selanjutnya kita ke next istilah trading yang ketiga. Nah, yang pertama ini ada cut loss. Cut loss itu sama aja kayak stop loss atau SL, tetapi ini kita membatasi lossnya itu secara klik manual. Kalau stop loss kan udah ditentuin dari awal. Kalau cut loss tuh di akhir secara manual. Selanjutnya itu ada backtest. Backtest itu kita kayak ngelihat harga-harga sebelumnya sesuai strategi yang kita pakai. Jadi kita backtest, kita coba dulu nih kalau pakai strategi ini banyak menangnya atau banyak lossnya, itu namanya backtest. Mapping, selanjutnya mapping itu kayak kita punya strategi nih. Kita tuh gambar-gambar dulu, kayak tarik garis dulu, ini kemungkinan arahnya kemana, di mapping dulu, naik apa turun gitu. Itu mapping. Nah, yang kedua itu signal. Yang keempat itu selanjutnya signal. Signal tuh ya kita kayak misalkan kalian nih buat member family terutama. Itu kan mentornya kan gua sama Aldi. Nah, si Aldi tuh ngasih sinyal nih, misalkan harga XAU USD buy now. Harga berapa, SL berapa, TP berapa, itu sinyal. Itu bisa kalian ikutin. News itu berita. Jadi ini sih lebih ke fundamental ya. Jadi kalau ini gua kurang paham ya. Pokoknya news itu ada low impact, medium impact, dan high impact. Nah, high impact itu dia sangat berpengaruh kepada harga.
yang bikin harga tersebut bisa fly atau junam. Nah kalau medium sama low tuh nggak terlalu. Istilah selanjutnya itu ada broker. Broker yaitu ya tadi tempat kita nyimpen duit. Sebenarnya ada juga sih istilah lain. Istilah lain tuh kayak buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Buy limit sama sell limit tuh kayak misalkan kalau sell limit tuh harga di bawah, kita pasang sell limit di atas harga tersebut. Nah kalau misalkan si harga itu menembus atau mengenai sell limit kita, nanti kita nge-sell di harga yang kita pasang sell limitnya. Nah begitupun buy. Nah kalau buy stop, misalkan nih buy stop harga di bawah, kita pasang buy stop di atas. Kalau harga mengenai buy stop, kalau harga mengenai buy stop, kita lanjut buy. Kalau misalkan dari atas ke bawah, sell stop. Kalau mengenai sell stop, kita lanjut sell gitu. Oke, selanjutnya sesi perdagangan. Nah, ini yang perlu diperhatikan nih. Sesi perdagangan kalau di Indonesia ya, yang pertama itu sesi Asia. Sesi Asia tuh kalau nggak salah dari pagi ya, dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Atau jam 2 siang kayaknya. Jadi itu sesi Asia tuh negara-negara Asia mulai buka marketnya itu jam segitu, dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang jam Indonesia Barat. Kalau sesi Eropa jam bukanya tuh dari jam 1 siang sampai jam 6 atau jam 7 malam. Itu sesi Eropa. Nah, selanjutnya yang terakhir itu sesi US atau Amerika. Sesi Amerika itu dimulai dari jam 7 atau setengah 8 gitu. Sampai malam, sampai jam 12 malam. Nah, sesi perdagangan yang rame itu, yang banyak newsnya juga, yang pergerakannya tuh bisa bikin junam atau fly, atau istilahnya pergerakannya cepet lah, itu sesi US Amerika. Oke, kita lanjut. Ini udah. Oh, ini bukan. Oke, kita lanjut ke tutorial MetaTrader-nya aja ya. Oke, ini gue mau ngejelasin tutorial penggunaan aplikasi MetaTrader-nya untuk iOS dan untuk iOS, Android dan laptop atau PC. Ini untuk cara pembuatan cara menggunakan MetaTrader ya. Untuk cara pembuatan akun di brokernya itu mungkin nanti bisa chat gue aja sih di Telegram atau di WA atau ke Aldi juga bisa. Oke, ini kita mulai ya. Ini untuk yang sebelah kanan ini untuk Android. Yang ini iOS atau iPhone, iPad sama aja. Yang pertama kita terutama itu pasti nyari di Play Store atau App Store yang namanya MetaTrader. MetaTrader 4 dan 5. Karena gue udah download ini langsung gue buka ya. Cuman rata-rata tuh MetaTrader tuh udah yang 5, udah jarang yang 4. Jadi mungkin gue jelasinnya langsung ke MetaTrader 5. Sebenarnya secara tampilan sih, cara penggunaan juga sama sih. Cuman kalau di PC-nya, versi PC-nya tuh ada beda-beda sedikit banget. Langsung gue buka. Jadi itu tampilan awal tuh nggak begini sebenarnya. Ini karena gue udah login aja di akun temen gue nih. Ini lagi profit lagi. Jadi itu pertama itu pasti kalian disuruh login ya. Nah loginnya itu klik ini kan pasti buka-buka kolom ini pasti langsung ke sini kan. Kalian buka yang ini gue ngomongin buat Android dulu. Kalian buka yang quote, mengelola akun, klik plus, cari dulu brokernya. Karena kita pakai HFM, kita pilih yang HF Market SV Ltd. Nah ini tuh kalau misalkan kalian udah punya akun MT5 nya yang dari HFM kan itu biasanya dikirim dari email, akun perdagangan dan passwordnya. Ini kalian tinggal masukin ID sama password. Server jangan lupa, kalau kalian pakai akun live pakai server live. Kalau masih akun demo menggunakan global demo. Habis itu jangan lupa ada dicentang biar kalian nggak perlu masukin password lagi. Habis itu kalian klik login. Karena gue udah login, gue back aja. Nah ini tuh perdagangan ini kayak AUD CAD, AUD CHF. Itu tuh mata uangnya. Kayak misalkan AUD JPY berarti itu dolarnya Australia lawan Jepang Yen gitu-gitu. Ini untuk Android ya. Untuk iOS bentar.
Ya, ini untuk iOS ya, aplikasinya sama MetaTrader 4 dan MetaTrader 5. Karena gua makainya MetaTrader 4, ini akun gua ya. Ini akun gua. Nah, karena kalian pasti akunnya pakai MetaTrader 5, kita langsung ke MetaTrader 5 aja. Tapi gua nggak pakai sih MetaTrader 5. Ya, ini akun temen gua ya, yang tadi sebelumnya gue jelasin dia ya, hub yang Android ini. Ini untuk tampilan iOS, tampilannya pasti pertama seperti ini dulu, nggak kelihatan ya. Nah, geser dikit. Ini seperti biasa, ini buat mata uangnya. Nah, kalian untuk login di iOS itu klik pengaturan, klik ini, klik tambah. Nah, di sini tuh banyak pilihan broker. Karena kita pakainya HFM, kita pilih yang atas. Nah, ini seperti di Android, masukkan ID, password, selesai. Bentar. Habis itu di bawah tuh ada tombol masuk tuh, harusnya kelihatan ya tombol masuk, tuh klik. Karena gua udah ada, ini pakai akun teman gua dulu. Ini gua tinggal diperdagangkan saja, di tradingin aja. Misalkan nih kita mau lihat chartnya XAU USD, kita tinggal cari XAU USD. Karena ini udah gue tambahkan, ini udah ada nih, mau di bawah tuh. Ini kalian klik, itu kan ada beberapa pilihan. Kalau yang atas itu untuk trade, untuk kita tradingin. Yang bawahnya itu untuk lihat grafiknya. Ini kalau yang ketiga itu detail. Ini detail-detail nggak penting sih menurut gua. Bawahnya lagi itu ada statistik. Oh, ini untuk harga-harga penawaran dan permintaan aja, harga buka, harga penutupan. Kita langsung ke chartnya aja. Nah, ini untuk chart. Sebenarnya Android dan ini sama aja sih, nggak beda. Misalkan nih Android nih, gue jalanin nih chart. Oh, sama kan? Tuh caranya sama gerakinnya. Nah, jadi ini untuk ngelihat chartnya, di sini tuh ada beberapa settingan. Ini time frame. Time frame itu kayak satu candle tuh berapa menit atau berapa jam sih. Nah, kalau yang ini tuh candle yang ini itu 1 jam yang iOS nih. Nah, kalau yang Android ini candlenya tuh masih 5 menit. Jadi satu candle tuh 5 menit. Kalian tinggal rubah. Kalau misalkan Android, klik aja layarnya. Nanti di sini muncul, atau di sini juga bisa. Misalkan mau time frame berapa, H1 tinggal klik. Kalau di iOS itu kalian tinggal klik yang pojok sini nih. Tuh, ntar muncul M1, M5, gitu-gitu guys. Habis itu selanjutnya itu indikator mungkin ya. Indikator tuh alat bantu. Yang belum tahu tuh indikator tuh alat bantu ya, alat bantu trading. Jadi tuh indikator untuk iOS tuh klik yang tengah sini, yang huruf F. Nah, itu tinggal ada jendela utama dan jendela indikator 1. Jendela utama tuh maksudnya indikator yang nempel di candle. Jendela indikator 1 tuh yang di bawahnya nih, yang kayak gue pakai. Nah, ini banyak indikator ya di iOS, begitupun di Android nih. Kalau di Android nih yang tengah ini nih, tambahin di chart utama. Di sini banyak pilihannya seperti di iOS juga. Untuk penggunaan indikator itu panjang ya, mungkin di next video. Ya, balik. Nah, itu misalkan sama selanjutnya itu mungkin kayak objek itu kayak misalkan kalian mau nambah kotak nih buat apa sih namanya, buat kalian tarik garis. Buat tarik garis, buat teknikal itu garis-garis dan kotak-kotak ini sangat berguna ya. Garis trend namanya, garis horizontal. Ini bisa kalian delete dengan cara menekan hapus. Begitupun di Android. Di Android itu tinggal bentar, kalau di Android harus klik layarnya dulu ya. Diklik. Ini ada gambar kayak bulat segitiga gitu. Lalu klik, nah di sini baru tuh bisa buat tarik garis. Tuh gitu guys. Ini bisa di delete juga sih, tapi gua nggak tahu nih. Oh, ini caranya nih.
Ya seperti itu. Misalkan ini kan udah berjalan sell ya, sell di sini. Untuk ngeliat profit dan lossnya di mana bang? Ini kalau Android di tengah-tengah sini trade, di iPhone tuh pun sama di tengah. Nah ini akun temen kita udah profit, lumayan gede nih profitnya bro, asli. Sekitar 200 pip, 0,02 lot, $40 dia untungnya. Nah untuk nge-trade-nya itu kalian bisa, kalau di iPhone itu klik yang ini nih, pojok kiri atas untuk open posisi. Itu kalau mau buy itu yang kanan, sell itu yang kiri ya. Untuk settingan lot itu bisa klik sini di tengah-tengah sini. Tuh di tengah-tengah sini berapa lot gitu. Ini untuk ngilanginnya. Kalau ini untuk pasang yang sebelahnya itu pasang buy limit, sell limit, dan sell limit, buy stop, dan sell stop. Begitupun di Android juga. Ini sama ya fungsinya. Oh ini karena ini mode read only jadi nggak bisa. Tapi sama lah, nggak jauh beda. Ini untuk yang tengah ini untuk ngeliat hasil profit atau loss kalian. Nah di sini tertulis saldo, equity, margin, margin bebas, dan level margin. Saldo itu saldo kita, equity itu saldo ditambah jumlah profit atau loss yang sedang jalan. Margin dan margin bebas itu gue kurang tahu, gue kurang baca juga ya. Sama level margin itu kayak level margin tuh gede apa enggaknya tergantung leverage kalian harusnya. Selanjutnya di sebelah kanannya ini ada riwayat. Riwayat itu riwayat trading. Nah, posisi kita open posisinya itu ini buat ngeliat historinya di sini ya. Nah, ini histori akun teman gua nih. Dia hari ini udah untung $36. Ini akun real ya, guys, bukan demo. Untuk setting history bisa mau berapa nih periodenya, bisa disetting di sebelah kanan atas. Begitupun di iPhone juga bisa nih berapa, custom juga bisa, mau dari tanggal berapa lihat historinya bisa. Oke, itu untuk ini tuh nggak penting ya, ini buat akun MKL5. Ini pengaturan, ini akunnya namanya atas nama Aldi Saputra, namanya Aldi, cuman ini yang pakai akun temen gue yang pakai. Kalau di Android itu setting tuh di sini nih, pengaturan tuh. Oh iya, sama satu lagi guys, gue lupa. Jadi itu ini tuh settingan chartnya juga bisa ya, pengaturan nih. Jadi itu kayak misalkan garis harga permintaan itu buat spread. Spread itu perbedaan harga beli dan harga jual. Ini penanda periode per hari buat digarisin, garis lurus itu hari apa, tanggal berapa. Sedangkan posisi trade itu kayak gini nih. Nih. Posisi trade itu kayak nih. Tulisan sell kebacakan itu posisi trade. Kalau kita nyalain kita kelihatan. Kalau kita matiin itu gak kelihatan kan. Tapi lebih enak dinyalain biar kita tahu terus kita open posisi di mana. Begitupun di Android sama tuh. Kalau dihilangin hilang. Kalau dimunculin muncul. Nah. Habis itu posisi trade tingkat SLTP itu ya ini SL-nya, ini TP-nya. Sejarah trading itu kayak histori sebelumnya nih, kayak ada garis-garis itu kalian bisa lihat ya, bisa kalau dinyalain tuh bisa kalian lihat, kalau dimatiin tuh nggak bisa dilihat. Kalau gue sih mendingan dimatiin karena menu-menuhin. Pemuat data grafik gak penting, OHLC jendela data nggak penting, jadi dibiarin aja. Habis itu udah sih, ini untuk warna itu warna candlenya. Nih yang garis penanda periode tuh, yang garis lurus tuh ada banyak. Paling habis itu ini kan untuk iOS dan iPhone. Ini misalkan gue kasih tahu nih, misalkan kalian mau open posisi itu kalian bisa, kalau di iPhone tuh tinggal klik tanda plus. Nah ini mau apa nih, eksekusi pasar langsung, buy atau sell now, atau nih limit-limitan. Nah itu untuk sell market dan buy market itu bisa kalian langsung setting SL dan TP nya di sini.
Begitupun di Android, tapi karena ini akun read only jadi nggak bisa gue jelasin langsung. Selanjutnya itu paling, nah untuk SLTP nya nih, kalau mau ngatur secara manual, misalkan yang udah jalan sel, sama menghitung pips sih, pips. Jadi tuh untuk melihat pipsnya tuh bisa kalian lihat nih ya, baca nggak ya? Jadi tuh di sini tuh ada bacaannya tuh SL. Nah teman kita ini pasang di 260 pip minus $5, itu pas batas maksimal loss itu segitu. Nah untuk TP nya ini kan udah kebaca, kalau di MT5 terbaru tuh kebaca tuh berapa pips. Kalau 268 tuh poin ya, kalau pipsnya tuh yang dibaca angka depan aja, berarti itu sekitar 26 pips SL nya. Nah ini untuk TP nya itu temen kita tuh pasang di 12.700 poin, itu artinya itu 1.200 pips kayaknya dia pasang TP, sekitar $250 tuh langsung kelihatan. Begitupun di Android juga bisa kelihatan, sama sih sistemnya. Kalau udah sesuai yang kalian mau TPSL lah, klik tanda panah di sini nih. Oke, ini penggunaan WebTrader HP. Kita lanjut ke PC. Nah, ini untuk tampilan PC ya. Kalau misalkan kalian baru buka aplikasi MT5 di versi PC, itu kalian bakal membuka tampilannya seperti ini persis. Nah, untuk penggunaan awal bagi pengguna PC atau laptop itu tinggal cara loginnya dulu deh. Cara loginnya itu kalian tinggal klik berkas atau file, kalian tinggal klik ini login akun perdagangan. Seperti biasa masukin ID, password, dan server. Jangan lupa akun live itu live, demo itu demo. Habis itu klik OK, karena gue udah login gue klik batal. Nah ini kan ini udah login, tampilannya tuh pasti langsung seperti ini. Ini untuk tampilan chart XAUUSD. Untuk ngeliat chart lain gimana bang? Nih kalau di versi PC itu di sini ada klik buka chart baru. Nah di sini tuh banyak pilihannya. Untuk ngeliat chart mata uang lainnya gimana caranya, itu kalian tinggal klik CTRL-U. Nah di sini banyak lengkap di sini. Tinggal klik misalkan CAD apa gitu, banyak no. Selain forex juga ada nih. Selain itu untuk melihat secara langsung itu kalian bisa Ctrl M. Ini untuk mata uang. Habis itu untuk melihat semuanya itu kalian bisa klik kanan, tampilkan semua. Tuh. Kalau di versi PC lebih lengkap guys. Tuh banyak. Misalkan kita mau jalanin chart BTC USD. Ini kalian klik kanan, klik jendela chart. Nah, itu pasti muncul. Nah ini kayaknya ini bakalan panjang ya. Ini untuk basic-basicnya aja. Untuk open posisi klik yang ini sell, yang kiri sell, yang kanan buy. Kelihatan gak ya? Tuh, kiri sell, kanan buy. Bentar. Oke udah. Ini karena akun temen gue nggak bisa ngeklik sell atau buy. Untuk kembali ke chart XAU gimana bang? Ini di bawahnya ada tulisan XAU. Kalau misalkan mau nambahin GBP CAD, ntar muncul lagi GBP CAD. Bang, kalau misalkan mau ganti time frame gimana? Nih di sebelah kiri atas ada M15, H4, H1, D1. Atau klik kanan rentang periode tuh ada pilihan. Habis itu bang, kalau misalkan mau nambah indikator gimana? Kalian klik sisipkan. Nah ini indikator. Nah terus kalian pilih nih. Kalau di PC indikatornya lebih banyak daripada di iOS atau Android. Dia lebih lengkap. Kita juga bisa pakai indikator custom dari TradingView juga bisa. Ya itu aja sih paling segitu aja nih ya, karena ini gue ngerekam udah sekitar 30 menit. Mungkin kalau misalkan basic-basicnya ada yang kurang bisa chat gue di tele atau chat ke Aldi, atau mungkin nanti gue ada part 2 nya. Jadi thank you udah nonton sampai detik akhir.